الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعدل وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، ساداتنا العظام ومشايخنا الكرام، para habaib, para syaraif, segenap zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mencintai dan memuliakannya, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan, segenap tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di majelis ini yang saya hormati, baik daripada aparatur pemerintah, TNI maupun Polri, dan yang saya banggakan, saya muliakan Kiai Haji Imam Bukhari yang datangnya dari kota Bangkalan, Pulau Madura. Alhamdulillah beliau bisa berhadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa kita semuanya mendapatkan keberkahan dari para wali-walinya Allah. Yang saya hormati sahibul hajat, tuan rumah sekeluarga, khususnya Bapak Haji Jatim beserta segenap pengurus NWC NU Kecamatan Gunung Sambung Makmur yang saya banggakan, hadirin wal hadirat jamaah majelis peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga semuanya di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita awali dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingganya kita semuanya bisa bertemu dan berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang bersambung dengan majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, semua yang hadir dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Semoga Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita, Allah tutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, dan tidaklah kita pulang dari majelis ini kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajatul dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan datang ke acara maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang itu memang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini modal pertama dulu. Kalau sudah ada rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rindu dan cinta ini yang akan mengantarkan kita untuk bisa bertemu, berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ingat, pertemuan kita, perjumpaan kita dan kebersamaan kita nanti dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan kadar rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dulu kuncinya. Pokoknya siapa saya cinta pasti aku kumpul dengan siapa yang dicintai. Pada setong orang ini berguragu atanya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim?" Ya Rasulullah,
Bagaimana jika ada orang yang dia itu mencintai kepada setong golongan, tapi orang penikah tak bisa akumpul dek kasih orang saya cintai penikah? Jawaban Rasulullah tegas, jawaban Rasulullah pasti. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Ini yang pertama. Maka bersyukurlah kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rindu, Allah tambahkan lagi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudaraku, sampean nongku neng kanto akompol ben abang tidak para ulama ketemu dan bertatap wajah dengan para habaib zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hati kita di saat kita ini kumpul dengan ulama aslina, agak kiai, para asatid, para aulia Allah menikah. Dan nikah tak usah napa, tak usah bujobu karwa pun makin luar keramat ternyata. Orang menapangki ben kiai, apangki ben ulama, apangki ben para walina Allah, cokok nangaleh selera na para kiai, palembu atela ben Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Napa boleh sampai keluar nasihat, napa boleh kemudian memberikan ilmu, ini kan terutama. Masya Allah, malam hari ini kita mendapatkan untayan mutiara yang begitu banyaknya. Mudah-mudahan kita dapat karomah, dapat barokah daripada Syekhona Muhammad Khalil Al-Bankalani sebagai datuk buyut daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saudaraku, ketika kita itu ikut dengan kiai, ikut dengan para ulama, ikut dengan para habaib, sampean ngabdi dekat kiai, sampean nolongin kiai, sampean bentuk kiai, ini kan termasuk amalan yang paling besar, amalan yang paling hebat. Kenapa? Bentuk kiai. Mun bahasa Arab pakarwa hikmah, jangan betulna apa dekat kiai. Setong ungkapan dari seorang ulama ahli tasawuf menikah, coba menikah. Hikmatur rijal sababul wisal ilal maulal mawali. Ini luar biasa. Beda orang penikah tak andi makrifat dekat Gusti Allah si tepat. Artinya lah awam. Yang aku leben sampean nikah kan awam. Tapi orang penikah paling seneng hikmat ben abekte dekat kiai. Norok ulama, nolongin ulama, ngiring ulama, ngiring kiai. Nikah hikmat orang menikah. Maka hikmat tak orang nolongi sampean dekat kiai, abek tena sampean dekat kiai berpara alim ulama, sababul wisal ilal maulal mawal, menjadi sebab pesampean bisa sampai dekat ajudan Allah subhanahu wa ta'ala, asbab barokahna para alim ulama. Nikah nyaman. Tong betul kemudian orang nompa bis rami, saya pun kayak gelap berjamaah naik bis rami, lalu kemudian ada razia polisi. Kira-kira saya periksa nih kak, supir dan apa penumpang? Supir lagi babak nyaring segone, supir nama penumpang. Nanti pagi ini kan yang akhirat cerita mun abang tibi nih kak kumpul boleh periksa, insya Allah saya periksa nih kak imam benikula cokok kiai, karena kita abang tidak kiai, untungnya di situ, maka disebut dengan syafaat. Mantul mau ke situ, jole syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau pun lebat barokahna para kiai, barokahna para habaib, barokahnya para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kaulah tak bisa nyampe akhirnya banyak karena semuanya sudah disampaikan sama beliau. Bingung gula mulai gelap dekat. Apa entah apa Korea. Kaulah lanya pak kindri compok, mari sampaikan kapit. Ternyata itu termasuk tema-tema umum nih kan. Berat nih kata. Kunjungan paling berat semakin nih. Paling berat nyampe akhirnya si paling bisa koni amplop aja jelas. Saya kata bagi. Om aking doan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada satu yang saya ingin garis bawahi dari beliau, luar biasa yang beliau sampaikan.
tentang mukjizatnya Nabi Muhammad. Tetibunya orang menikah seorang Nabi Isa bisa mau di orang mati. Nabi Musa nikah andi mukjizat nikah. Nabi Sulaiman bisa nyatur ke kebun binatang. Nabi Ibrahim menikah juga banyak di mukjizat. Tapi orang nggak sama bahwa mukjizat yang dimiliki oleh para anbiya dan mursalin itu nikah cuman sesendok dari lautan mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sesendok pun semakin bahas tong setong nik sakon nik cenyak banyak mun banyak numpas kita mun banyak mun sakon nik nika kerom ya. Nabi Sulaiman sampai ini ada yang tidak paham bahasa Madura banyak, terserah aja sudah nanti diterjemah. Ya nanti terjemahlah kawanan sebelah lah. Pokoknya kayak ini aja, kawanan ketawa biar umpat ketawa. Biar disangkanya paham. Jadi saudaraku, Nabi Sulaiman itu saudara, Nabi Sulaiman penikah bisa abu-jabu ben kebun. Tapi ingat, Nabi Sulaiman bicara dengan semut itu dengan bahasa semut. Sampean oneng bahasa semut? Waduh. Nabi Sulaiman ngomong sama ulat dengan bahasanya ulat. Nabi Sulaiman ngomong sama ulat dengan bahasa ulat, tapi tidak dengan Sayyidina Muhammad SAW. Nikah orangnya kita lahir ternyata secara dohir belum lahir. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisarah. Itu orangnya belum lahir, mukjizatnya udah nampak. Semua binatang-binatang yang ada di kota Mekah hari menjelang lahirnya Nabi Muhammad semuanya diberikan oleh Allah bisa berbicara dengan lughatul Arabiyah al-Quraisyiyah dengan fasihnya. Boh, kalah yang dinda ya. Onta bisa ngawu sorok. Binatang dog biawak roh. Napa cara orang coba? Biawak. Berkai. Bisa ngomong pakai bahasa Arab. Kalah singkok dia. Apa katanya mereka? Serigala datang kepada kawanan domba. Domba semuanya terkejut, keringetan. Pernah nangalembi apa luan? Tak ada. Kenapa mata apuluan? Cilaku yang duka ada. Embik ketakutan bergetar, serigala jangan bunuh kami. Oh kata serigala, tidak saudaraku wahai kambing, tidak. Aku tidak akan memangsamu hari ini. Lalu kenapa kau datang ke tempat kami? Kata serigala, aku hanya ingin mengabarkan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semua binatang bisa berbicara dengan kalam bahasa Arab. Ini semua karena mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Seputar kikila sama beliau. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Beliau sudah menggambarkan Nabi Muhammad juga bisa. Itu kecil saudara. Ada yang lebih dahsyat yang digambarkan oleh Syekh Al-Busiri dalam kitab Burdanya. Apa kata beliau? Ini sering kita baca. Insya Allah kalau kita bareng-bareng baca, insya Allah bisa semuanya. Kita barenglah bacalah. Nikah cara nak ulam lopang ngacik apa? Malai gula enggak mau sampai baca. Malai tak pati kata elak cek lupa. Rengkoreng kipanya ring sampean penting pengkulan. Launa sabat ayatuhu ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Seandainya mukjizat Rasulullah disesuaikan dengan kadar keagungannya, maka niscaya tulang belulang manusia yang sudah ribuan tahun tertanam di dalam kubur tanahnya akan bangkit dan hidup kembali dengan disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru disebut dengan nama Rasulullah, tulang belulang yang sudah hancur akan merangkai lagi, lalu tumbuh daging dan kulit dan hidup kembali berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu topi ben Allah.
dikasih satir, dikasih hijab sama Allah, sehingganya akal pikiran kita bisa mampu untuk menangkapnya. Mun mereka buka pada si kuat orang ngabes mukjizat da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu nikahkannya cuk saking nikah sampai semakin bodoh ternyata kaulaan di bini rati misalnya rati sabar, tak tahu ngajeng kamul, tak tahu minta belanja, selalu siap setia pagi siang malam. Oke, di mana saja, dengan gaya apa saja. Misalnya pas mate yang bidik nikah rajin sabar mate bacain salawat odipo boleh andi ini celeng jubuk cereme muntedu ngapang mune bolik anganga di pemiring ajilan di penuncing kentok boleh dina boleh kan orang yang kemak ibadah nak sing coba ceremi jahat ke laki, bongal kasih laki, boros mula belenco, tak bisa nyimpen PC, tak bisa nyimpen rahasia, mati. Tak usah boceng salah mati, malah mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya ini loh, yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat namanya Rasulullah mulja benikin karena kumpullah sampian taritan. Sampian justru mulja karena sampian muji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita yang mulia ketika kita datang ke acara maulidnya Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra ismuhu maktubun marfu'un 'alal lauhi wal qalam. Namanya sudah Allah angkat. Tetipu sieuna sampian mungku dari Gusti Rasulullah. Enggak ada apa-apanya, bro, dibandingkan dengan pujiannya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin. Tidak ada yang lebih daripada itu semua, saudara. Sampai pujian Allah itu kullahinin yatajaddad mustamirrun, terus menerus, tidak akan berhenti. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, dipuji oleh alam semesta tentang kemuliaannya Nabi Muhammad. Maka seluruh jagat raya semuanya bergembira dengan kelahiran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika surga berhias untuk menyambut maulidnya Nabi Muhammad, jika malaikat-malaikat semuanya menggunakan pakaian kemuliaannya untuk menyambut maulidnya Nabi Muhammad, jika bidadari semua berhias mempercantik diri menggunakan wangi-wangian untuk menyambut maulidnya Nabi Muhammad, jika burung-burung berkicau untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad, jika semua hewan bergembira menyambut lahirnya Nabi Muhammad, jika pohon dan batu semuanya bersolawat menyambut lahirnya Nabi Muhammad, wallahi, demi Allah, yang lebih pantas bergembira menyambut hadirnya lahir Nabi Muhammad adalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pembelaan dari Nabi Muhammad SAW, yang saat itu tidak ada satupun orang yang peduli dengan kita kecuali Habibuna Muhammad SAW. Wa ana qaiduhum idza wafadu, wa ana khatibuhum idza ansitu, wa ana syafi'uhum idza husibu, wa ana mubashiruhum idza aisu. Aku, kata Rasul, yang akan menjadi pemimpin kalian di saat kalian bingung mencari perlindungan dan pertolongan. Aku yang akan berada di hadapan kalian, aku yang akan menolong kalian. Aku, kata Rasul, yang akan menjadi pengacara kalian, aku yang akan menjadi juru bicara kalian di saat kalian dicerca dengan pertanyaan dahsyat nanti di yaumil kiamah. Kalian tidak bisa berkata-kata, aku yang akan menolong untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Aku, kata Rasulullah, yang akan memberikan syafaat kepada kalian di saat kalian dihisab oleh Allah. Aku yang akan menolong kalian, dan akulah, kata Rasulullah, yang akan memberikan kabar gembira kepada kalian di saat kalian sudah berputus asa dengan semua amal dan kebaikan-kebaikan kalian. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan kita. Rasulullah tidak akan pernah jauh dari kita. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada Rasulullah. Datang malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah memberikan pilihan kepadamu ya Rasulullah. Yang pertama, bahwa umatmu separuh dari umatmu ini masuk surga semuanya, dan separuhnya lagi nggak jelas masuk mana. Yang kedua Rasulullah, Allah memberikan kepadamu syafaat. Mana yang kau pilih? Apa yang dipilih oleh Nabi Muhammad? Syafaat. Dengan syafaat Rasulullah bertanya sama sahabat, wahai sahabatku, kalian anggap, apa kalian pikir bahwa syafaatku ini hanya untuk orang-orang yang ahli ibadah macam mereka ini? Tidak. Apakah syafaatku ini hanya untuk mereka-mereka yang takwa, yang sholat tengah malam, yang baca Qur'annya setiap harinya khatam? Tidak. Syafaatku ini akan sampai kepada minal kabair sekalipun. Kepada orang-orang yang berdosa besar, syafaatku akan sampai kepada mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kita dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad yang kelak pasti akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ini dunia, saudara. Dunia ini. Makanya sebenarnya rohani itu jika masih bersih, pasti dia akan cinta sama Nabi Muhammad. Rohani yang sudah mulai kotor karena kebodohan dan hawa nafsu, inilah yang membuat kita buta terhadap nurnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian kita berbuat sesuka kita. Ittiba'ul hawa wa tulil amal. Kita ikuti hawa nafsu dan kita panjang angan-angan seakan kita akan hidup selamanya. Padahal Nabi SAW sudah ngasih tahu sama kita, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah engkau kalau urusan duniamu itu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Artinya apa? Bisa ditunda. Urusan duit bisa ditunda, urusan jabatan bisa ditunda, urusan partai politik bisa ditunda, urusan kawin bisa, nggak bisa kalau tidak. Tetapi wa'mal li akhiratuka, tapi kalau urusan akhirat seakan-akan engkau seakan-akan engkau mati besok. Tapi dunia, saudara, dunia fani. Dunia ini adalah tempat yang fani. Darul balwa, tempatnya ujian. Jadi jangan harap di dunia ini bakalan seneng, tak usah. Mentro seneng aja neng dunia, mentro seneng neng suap. Sampai terus seneng apa punten? Senang. Siapa sih masuk agak surga gak ada itu akhirnya menggok malembakan. Masuk suap dunia. Dunia ini ternyata sihir dunia menikah lebih hebat daripada sihirnya iblis. Dunia. Sampai-sampai gambaran dunia penikah digambarkan dengan seorang wanita. Gemberna dunia penikah, gemberna ringbi. Kan kapan ki Rasulullah gak roh betul mi'raj. Apang ki ben wanita tua lan nono. Nah, penikah Jibril, nikah gemberna dun. Kenapa sebab? Ternyata senikah. Setan itu kan oleh ke setan. Bener saya pernah ketemu ke setan. Gak tau saya nggak lengang kancal aja bener setan sebelah lain. Setan penikah ternyata andi tipu daya. Setan penikah aku de manusia, tapi kepada orang-orang yang beriman. Disebut di dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dhaifan. Saungkuna kudeuna setan, tipu dayanya setan kepada manusia itu dhaifan, lemah. Ada setan. Tapi coba ring bini disebut dengan surat Yusuf pun tak keliru kau. Inna kaidakunna adim. Saungkuna kudeuna ring bini menikah sangat belok, berarti gondoruo benring bini lebih nakoen ya baen buk baen kapinja mun kiai ikut setan tak mungkin ternyata ingat ke imam ecin nih 100 meter ketonon bocah macam hizib boleh Allahumma ini akhtar tu bidar poter yang poter ketonon ecin aku jauh ustaz terbakar sampean maca ayat kursi kata ono, sampean maca salawat ngantuk setan. Tapi ring bini baca salawat tambah nalpek. Bener ya? Sampean misalnya ecelok ben apa dia? Pocong atau begundurwo, sampean gelem apa mau punten?
buru sampai atau ben kuntilanak etaku kuntilanak buru nama punten buru samakin ketemu benereng bini etaku benereng bini nang buru nang kira ki menang lapen Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya banyak orang yang jatuh karena urusan, makanya jagalah ibu-ibu, tutup aurat. Kami sudah jaga mata, betul? Iya, salawat iya, dan sampean muka elang kalau kenceran tak ya bos goreng bagus iya bos mubat tak ya bos mubadir iya bos haram ketika lagi antara mubadir dan haram kita tapi sekonek tapi buka mana makruh dia maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad ini ke dunia tadi maka lambung ini kemudian cerita sampai ngantuk nama bunten ya saya ngantuk angkat tangan dia boleh saya ngantuk tedung lah tedung tak apa-apa mana tu acara mah bebas tedung akemi alul khulwa tenang yang kebereng gila meninggal lagi Allahumma sholli ala Muhammad lambung ini kemudian cerita minta maaf kepada yang tidak mengenal bahasa Madura ya. Ini Bhinneka Tunggal Ika katanya Bhinneka Tunggal Ika itu dari bahasa Sanskerta ternyata dari bahasa Madura Bhinneka Kingtung Kelenika aku enggak Allahumma sholli ala Muhammad lambung ini kemudian cerita ini kemudian penting gini kan tuh beda pembekal kemah kan dimakan banyak pembekal desa 5 ada pembekalnya pembekal Gunung Sambung ini pembekal apaan boleh betul tanam dina oke pembekalnya mentak bini 2 kurang afdol mesti jatim afdol saudara yang dimuliakan oleh Allah lambung ini kebodoh ceritanya anak-anak santri kinga nih kini tukang puter bom ya ini anak-anak santri keluar dari pondok nyari bini cari ke pelosok sampai ke betul tanam ketemu ben aluh betul tanam gadis betul tanam cuantiknya luar biasa hidungnya mancung mata bola bibir tebel ya tempes dimar bini lah bibir manis, tebal, seksi pokoknya pokok menyiapus acing dan sambian dan nikah pas alhamdulillah seneng kanak-kanak butuh tanam nikah benih kisah nyata nikah ceritanya si Jutim Lambo nikah lu sih sama tau ketemu kagak butuh tanam nikah pas lu ke abah nikah andi abah nikah Lambo nakana nikah bah engkau lah terabininya bagus cong berarti kaki normal bah pas dia mah nemo ratim bah ya bener nak takut minta gimna kaki milih tahu ke abah dulu takut milopot caranya milih boleh lah benar caranya milih bebili saya nyaman nih tahu abah cuma milih semangka bisa masa milih ring bili tak bisa aja oh iya bah ke ibu kecombo dapat dan komandan sampean paham Madura kan dan pokoknya umpat begayanya sudah ya datang sama cempungan tembak ya cempung gak kurang tangkap tak nyaman sih ini sih Sallallahu Nabi Muhammad sampai di mana? Hah? Apa yang? Adini. Mana? Tampar nih. Sampai mana tadi? Adini. Ini betul tanam tahu apa? Oh iya, suruh gue kecom, bawa ke rumah. Oh siap abah. Nih calon mantu abah, cantik bah. Tanya emak.
abah dia termeleh kalah ke singkok kebo napak ke rumahnya dilihat sama abah mulai dari ujung sampai ke cetekan sokong abah naben kecengak latihnya luar biasa pas ngucap abah maaf ya nak kaki tak cocok bener dia ini orang cantiknya luar biasa dia ini cocoknya sama orang dewasa sampean terlalu model kurang pengalaman bisa apa cocok abah ya ben abah tak terima ini tidak terima Pak Komandan anaknya tidak terima abahnya dilaporkan sama Kapolsek saya tidak kali polisi enggak dilaporkan sama Pak Polisi bikin laporan BAP tulis apa laporannya saya tidak terima saya menuntut abah saya apa masalahnya saya ini mau punya calon istri diambil sama abah saya laporkan kata polisi masa kayak apa sih sebabnya sudah panggil saja bawa itu perempuan ke sini bapakmu panggil juga biar bawa polisi yang menyelesaikan masuk ke kantor ternyata Pak Polisi nak cilen lebih parah dari abang sinakan becah lagi apa katanya Pak Polisi oh abah ikan nih kada patut nang kayak itu ampun anak diambil jangan ikan juga nak jangan wani-wani lawan abah ketulahan ini anak cantik dah cocok buat kalian berdua dia perlu seorang pengaman yang punya pistol kayak siapa Pak? Yo kayak saya ini Pak Heri kayak saya ini oh tak terima lapor ke Menteri Mahfud MD lapor Pak Menteri saya mau lapor apa boleh nikah abi ini ya mari kini ke rebuban bapak semakin rebuban Pak Polisi mas kini kan boleh minta keadilan darah mak boleh nikah abi ini mau nikah jalan jangan Pak Menteri kayak boleh nak pinjam siapa aja kasih surat panggilan polisi panggil abangnya panggil yang perempuan panggil anaknya datang kata Pak Menteri maaf ya semua kalian ini kalau melihat kecantikannya anak ini kalian semuanya itu tidak cocok cocoknya ini sama orang yang punya jabatan tinggi macam saya galak ben menteri tak terima anak lapor ke presiden saya nyebut nyaman saya nyebut nyawa engkau pas aduh payah ya lapor ke presiden ini kan presiden di negeri entah berantah bener enggak entong lapor sama presiden oh iya ada apa Pak Presiden saya ini mau kawin diambil sama bapak saya laporin ke polisi diambil sama Pak Polisi saya laporan sama menteri diambil sama menteri makanya orang lapor lawan pian oh iya oh iya bawa ke sini panggil semua menteri panggil polisi panggil bapak panggil semua panggil kata presiden kalian semua kalau melihat dari kecantikan wanita ini nggak boleh dimiliki oleh wanita sembarangan hanya ada satu orang di negeri ini yang berhak untuk memilikinya siapa Pak? Ya saya pimpinan tertinggi ini kok ya dibanding-banding ya mesti kalah orang Pak D kok dibanding no halah Pak ya ini cocoknya buat saya ribut-ribut si perempuan cantik orang beto tanam berdiri sebentar Pak D Pak Presiden Pak Menteri, Pak Polisi, Bapak calon mertua begini saja supaya tidak ribut dan tidak rebutan gimana kalau ada sayembara oh boleh oh kira-kira sayembaranya apa ya kira-kira sayembaranya apa kata si perempuan tadi orang betul tanam nggak nih keboy kau boleh nikah buruh saya mau berlari sampai nabung siapa yang bisa ngupil saya siapa yang ngenek siapa yang bisa dapat saya ya si Andi sengkong oleh saya tangkap kejal aku tangkap daku dapatkan aku oh